Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari kita mengawali perenungan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Kami bisa bernafas dengan gratis, kami bisa melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Itu semua berkat dari Tuhan. Bawalah kami ya Tuhan kepada hati yang terus mau melakukan segala sesuatunya sepanjang hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan semata. Biarlah Tuhan yang bimbing dan tuntun kami, kuatkan teguhkan iman kami melalui perenungan firman Tuhan di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, perenungan kita pagi ini saya berikan tema gerakan kasih dalam profesi. Sekali lagi, gerakan kasih dalam profesi. Jemaat yang terkasih, ada sebuah peristiwa yang seharusnya memberikan kita pelajaran di dalam kehidupan kita, apapun profesi yang saat ini sedang kita geluti. Jemaat terkasih, ada seorang ibu yang bersama dengan 2 orang anaknya sedang menunggu suatu angkot. Nah, jadi mereka ada 3 orang. Nah, beberapa angkot berusaha saling menyelip untuk merebut calon penumpang 3 orang ini. Namun ketika beberapa kali angkot berhenti di depan 3 penumpang ini tadi, si ibu berserta 2 orang anaknya, tetapi akhirnya angkot-angkot tersebut tidak jadi mengangkut ibu beserta 2 anaknya ini. Nah, ternyata di tengah beberapa angkot yang tidak jadi mengangkut ketiga orang ini, ternyata ada satu angkot yang akhirnya lewat di depan si ibu ini beserta dua anaknya tadi. Nah, mulailah si ibu ini bertanya kepada si sopir angkot tadi, "Pak, apakah angkot ini lewat terminal bis?" Lalu jawab si sopir angkot itu, "Iya Bu," kata si sopir angkot itu kepada si ibu. Nah, tetapi akhirnya si ibu dengan lirih berkata demikian kepada si sopir angkot, "Tetapi Pak, saya beserta 2 orang anak saya ini tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos untuk sampai ke terminal bis itu." Lalu si Pak sopir ini berkata, "Tidak apa Bu, naik saja," kata si sopir angkot ini kepada ibu dan 2 anaknya. Tetapi dengan ragu-ragu ibu dan 2 anaknya ini masih bimbang untuk mau naik masuk ke dalam angkot si bapak ini tadi. Melihat keadaan ibu dengan 2 anaknya yang ragu-ragu, si bapak ini langsung berkata, "Bu, enggak apa-apa, ibu naik saja beserta dengan anak ibu. Tidak usah bayar, tidak apa-apa." Nah, dengan perkataan supir angkot yang seperti ini, si ibu tadi beserta dengan 2 anaknya memberanikan diri untuk masuk naik ke dalam angkot. Nah, sampai di terminal bis, penumpang-penumpang langsung turun. Dan ternyata di depan si ibu ini tadi ada seorang penumpang yang membayar ongkos 20.000. Ketika supir angkot tadi hendak mengembalikan uang 15.000 kepada penumpang itu berkata, "Pak, tidak usah dikembalikan. 15.000 itu tadi untuk membayar ongkos angkot ibu beserta 2 anaknya ini." Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana seorang supir angkot di tengah profesinya itu bisa melakukan gerakan kasih yang sederhana. Dia tidak seperti supir-supir yang lain yang menolak kesempatan untuk melakukan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Matius 9 ayat 36 berkata demikian, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Jemaat yang terkasih, kalau seorang supir angkot yang kehidupan sehari-harinya itu dipenuhi dengan penghasilan sehari demi sehari, itu mampu melakukan gerakan kasih yang begitu sederhana. Bagaimana dengan kita? Mungkin profesi kita saat ini lebih daripada seorang supir angkot. Tetapi apakah di tengah profesi yang sudah kita geluti mungkin sekian lama, apakah kita sudah melakukan gerakan kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang bekerja atau berusaha? Jemaat terkasih, mungkin Tuhan sudah berulang kali menghadapkan kepada kita
kesempatan demi kesempatan untuk melakukan gerakan kasih di tengah-tengah profesi yang sedang kita geluti. Tapi mungkin sering kita tidak peka, mungkin kita sering mengabaikan berbagai kesempatan untuk melakukan gerakan kasih itu. Jemaat yang terkasih, Yesus mau supaya setiap kita yang mengaku adalah domba-dombanya Yesus mau memiliki gerakan kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus, Sang Gembala Agung kita. Yesus ketika melihat orang-orang yang lemah di sekitarnya, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jemaat terkasih, apapun profesi kita saat ini, apakah kita sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang pegawai negeri, seorang mahasiswa, seorang pelajar, apapun profesi kita saat ini, pakailah itu sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan gerakan kasih kita kepada sesama. Apakah itu bisa kita lakukan secara individual ataukah kita bisa lakukan secara komunal bersama-sama dengan orang-orang yang seprofesi dengan kita. Janganlah kita mau melakukan gerakan kasih karena kita ingin dipuji oleh orang-orang sekitar kita. Tapi baiklah kita melakukan gerakan kasih itu karena kita mau meneladani bagaimana Sang Gembala Agung kita sudah melakukan gerakan kasih. Sekecil apapun kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan gerakan kasih di tengah profesi yang kita geluti, jangan abaikan itu. Di tengah pandemi ini berbagai macam kesempatan diperhadapkan kepada kita untuk melakukan gerakan kasih. Untuk itu, mari di dalam profesi yang kita geluti saat ini, apapun itu, kita teladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong kita, membawa kita melakukan gerakan kasih seperti yang sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh Yesus Sang Gembala kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pagi ini kami diingatkan untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus ya Tuhan sudah melakukan gerakan kasih ketika melihat orang-orang yang lemah di sekitar kami. Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan kepada kami lebih daripada seorang supir angkot. Di tengah profesi saat ini, apapun itu yang kami geluti ya Tuhan, bawa kami untuk melihat setiap kesempatan untuk melakukan gerakan kasih itu, untuk kami boleh meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan karena kami ingin mendapatkan pujian, kehormatan atau penghargaan, tetapi murni hanya karena kami ingin meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Untuk itu Tuhan, mampukan kami sebagai domba-domba-Mu, profesi apapun yang kami geluti saat ini, buatlah kami ya Tuhan secara pribadi atau secara komunal, kami boleh melakukan gerakan kasih di tengah-tengah wabah pandemi ini. Berkati jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka, supaya mereka tidak membuang kesempatan, mengabaikan kesempatan untuk melakukan gerakan kasih yang Tuhan perhadapkan di hari ini. Pimpinlah jemaat Tuhan dalam profesi mereka, apapun yang mereka kerjakan, supaya mereka mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.